Dan sementara itu masih bakal coba bergerak ke arah turtle di mana tentunya Pak Anang coba untuk menahan dari arah sana yang masih ada Zombie. Coba untuk bisa fight. Dom juga coba untuk maju. Dan berhasil di steal oleh Benedetta. Masih ada Hachiko coba untuk mengejar. Masih ada Dom yang masih ada shieldnya. Masih bisa dikejar. Zombie harus berjaga. Di mana tentunya seorang Benedetta masih bisa mundur ke arah samping. Tapi Lord Joff juga akan sampai. Dan tampaknya pemain dari tim APG akan berjaga-jaga untuk mundur kembali. Iya, sementara itu Iken juga tadi udah mengeluarkan Mountain Shocker mencari keberadaan Dom dan sudah terlihat dia sudah menyelesaikan red buff, jadi harusnya ke purple buff, tapi udah sempat diangkat naik sama seorang Sunlight, tapi belum berani di Violet Requiem karena tadi pasti udah ada shot call. Wait, bikin naik itu, pasiennya naik, jadi dia nggak mau langsung mengambil resiko. Iya, mereka akan coba untuk kasih makan dulu untuk seorang Ikennya atau seorang ISS-nya karena juga baru 1-0 kan. Jadi bakal jadi investasi yang cukup PR banget untuk seorang ISS. Tapi kalau misalnya sampai di bawah, let's say ke 8 menit dengan jumlah kill yang cukup banyak, harusnya ISS bisa menggila sih. Harusnya bisa sih, tapi lihat dulu Bernardinya. Udah mulai ditemenin, udah ngecas juga Falling Star Moon yang nggak jadi, bos. Oke, dan bakal kembali ke arah top lane. Oh, alah. Ya, ini kita sini ya, Esmeralda versi latin pukul mundur. Karena tadi udah ada zone out dari Feder Airstrike seorang with Mickey juga, tapi dari samping bakal Lord coba Joff. di prox sana belakang, tapi tampaknya seorang Farsha masih bisa selamat dan juga seorang Yes harus sedikit jaga jarak, tapi tentunya di mana seorang Lord Joff coba menampar satu orang di mana Yes dalam masalah coba untuk mundur ke arah samping, coba di backup juga tampaknya maju ke depan, tapi Yes bakal tumbang oleh seorang Loi, gak bisa bertahan, dua orang sekarat bakal dikejar, Wiki dan juga Hachiko masih coba untuk mundur dan tentunya akan sedikit sulit sekali. Bernardi masih bisa bertahan, masih ada Starling Moonlight-nya, tapi tampaknya Farsha bakal tumbang oleh seorang Benedetta dan juga Akai bakal nyusul di sana, tentunya terlalu sulit, tapi Esmeralda harus menahan melawan 3 pemain, tentunya 4-2. Esmeralda sang cinta tentunya masih bisa bertahan. Iya, tapi sebenarnya gue penasaran deh, Esmeralda cinta pertama ini apakah? Ini apa namanya? Kenapa? Telenovela. Oke, telenovela ya. Mohon maaf guys, generasi saya kayaknya belum nonton waktu itu yang Esmeralda cinta pertama Marimar, ya. Esmeralda. Oh, Marimar iya, Esmeralda. Maria Belen. Iya, kok saya tahu ya. Iya, tapi nggak cinta pertama sih berarti saya. Anda juga ya. tua. Aduh, kok sedih ya teman-teman. Oke. Lupakan ya, sekalian nggak denger kan tadi yang apa. Oke, tapi Esmeralda akan bisa bergerak ke arah atas, dimana akan coba untuk fight, dimana 3 pemain mengumpul dari tim Yokai Ghost. Coba masih ada ultimate langsung mundur ke arah belakang dengan adanya respect dari seorang Lord Joff yang mulai bergerak, tapi Turtle berhasil diambil oleh JSS. Mulai fokus ke arah objektif. Tim dari APG tampaknya akan mencoba lebih ke arah objektif play ketimbang melakukan fight. Betul, karena instansinya juga di sana belum mengambil red buff-nya. Jadi ini setelah diambil, mungkin dia bakalan naik ke arah top lane untuk membantu ganking ke arah seorang Guinevere yang dari tadi memang licin banget, belum sempat mati nih guys. Oke, tapi Farsha, Iris gak ada big trouble, masih akan ada ultimate dari seorang Benedetta, tampaknya masih mundur juga terkena satu aggro dari Tara, tapi yang masih mundur, tidak kena akan siapa-siapa, Zombie menjadi incaran, Zombie bakal tumbang, masih akan maju terkena dua orang, masih ada Hachiko juga lagi seorang Bernardi, fokus ke arah seorang Dom yang bakal harus bisa mundur saja, Lord Joff juga coba untuk dikejar, dan tampaknya masih ada satu header terus tumbang oleh seorang ISS, dan Dom mau gak mau dipaksa mundur aja, dan juga Sunlight bisa kita lihat sini Guinevere akan mulai bergerak, Iken gak boleh terlalu jauh, tentunya akan fokus ke arah seorang Iken, coba dari kaiting seorang Sunlight-nya, tentunya masih ada Hachiko dan juga AVN yang bergerak, tapi ada Panang bakal masuk Panang, hati-hati Panang, kita lihat coba untuk fight tentunya seorang Hachiko, masih bisa maju, masih dalam masalah, dan bye-bye Kak, satu hit, dipukul lapu-lapu, berhasil mengamankan satu killnya. Oh my god, bahkan itu tadi lapu-lapu dari seorang AVN masih berhasil mengeluarkan sticker. Ya, tapi ya, dan tentunya di arah top lane sendiri ISS akan bisa langsung aja mencicil-cicil, di mana tampaknya turretnya udah mulai bikin hampir lunas ya. Farsha lagi dari belakang. belakang. Farsha, combo, kita lihat tampaknya untuk di arah belakang, tapi tampaknya Taret menjadi incaran utama kali ini. Dan Taret top lane tier 1 sudah berhasil tumbangkan, bot lane juga sama, berhasil dapat oleh lapu-lapu, kedua Taret berhasil dicuri. Tapi di mid lane sendiri, Taretnya belum bisa didapatkan, masih ada seorang Lord Joff yang bakal dikejar. Kali lapu-lapunya agak sedikit off-rotate, kali ini out of range, di mid lane akan dicuri kembali. Loi-nya kelihatan, coba untuk predict shot kali ini, tapi masih sulit. Masih sulit karena dari Loi punya dispersion juga nggak begitu luas ya guys. Dia punya apa namanya, ngelempar bijinya gitu kan, yin-yang-nya. Jadi nggak bisa sepanjang dari Selena. Dan ngeliat dari segi itemization-nya, oke, ternyata yang menarik adalah dari Loi dan juga
Guinevere-nya. No, tampaknya banyak sekali Esmeralda instantly delay di sana nggak bisa bertahan ultimate dari seorang Parsha nggak bisa nge-backup mendorong dua orang ke arah belakang Hachiko dan juga tampaknya seorang Parsha terculik dalam satu fight dan tertutup dengan ultimate dari seorang Benedetta dan tersisa hanya 2 orang dari tim APG dan kali ini pun akan diambil turtle secara gratis oleh tim dari Yokai. Sepertinya hero pegangan Dom salah satunya adalah Benedetta ya, karena dia terlihat cukup nyaman bermainnya. Kayak dari tadi tuh in and out-nya enak banget. Udah gitu dia bisa kalkulasi. Oke, darah gue segini, gue kira-kira bisa ngasih damage segini. Kalau misalnya gue paksain, enggak. Dan dia bisa ngitung, dan itu menurut gue skill yang harus dimiliki oleh para pemain assassin. Assassin ya, bisa bilang untuk menghitungnya ya. Betul. Oke, tapi top lane akan coba untuk di-commit aja seorang AVN, coba untuk tarik ulur. Sementara kita sini follow up akan coba untuk masuk ke arah sana. Masih ultimate dari seorang Parsha ke arah sana di mana jalan kaki kunci dalam pakai seorang salah dalam. Betul. Oke, tapi top lane akan coba untuk di-commit aja seorang AVN, coba untuk tarik ulur. Sementara kita sini follow up akan coba untuk masuk ke arah sana. Masih ultimate dari seorang Parsha ke arah sana di mana jalan kaki kunci dalam pakai seorang salah dalam masalah. Masih coba untuk dipantui ultimate-nya. Tentunya tampak harus sedikit mundur zombie dari jarak. Tapi itu menjadi seorang Dom menunggu ke arah samping. Lord coba untuk bisa melempar satu orang, tentunya di mana akan coba ada ultimate Wiki harus sedikit mundur jaga jarak. Tampaknya Dom juga masih coba mencari posisi. Tapi seorang Dom mulai terlihat dan tampaknya seorang atas bakal hilang pertama. Dom bakal dikejar. Dom bakal tumbang dengan satu dari seorang Yesens dan tampaknya zombie bakal tumbang. Top lane dengan adanya minion creep dan juga tank yang sudah bergerak ke arah turret tier 2 di top lane dan bakal dipaksa dipush oleh pemain dari APG Esport menuju ke arah inhibitor. Sebelum itu mereka mengambil jungle milik dari Yokai Ghost yang menuju ke arah mid lane turret tier 1 yang bakal dipush tentunya. Iya, oh my god, malah mulai dikembalikan lagi oleh teman-teman dari APG Esport. Padahal tadinya network udah dipegang sama Yokai Ghost, bahkan dari segi pressure pun udah dimiliki. Tapi pelan-pelan mereka bisa ngebalikin keadaan, di pick off satu-satu. Dan juga tadi di push terus-terusan di arah top lane sampai akhirnya berhasil mendapatkan outer inner turretnya. Dan tersisa inhibitor turret yang ada di arah top lane. Yes, dan sementara itu kalau kita lihat sini Dom akan mencoba bertahan tentunya di arah mid untuk clearing wave terlebih dahulu, di mana 13 detik lagi Lord akan muncul dan akan menjadi salah satu pertaruhan kontes dari kedua belah tim. Menurut gue siapapun yang mulai dia dapat disadvantage yang mulai duluan. Oke, 1 detik, Lord muncul akan coba untuk di-fight. Terlihat tampaknya seorang Lord Job, juga Dom dan Zombie yang mulai terpisah dan akan mulai bergerak ke arah Lord tentunya, di mana akan coba dikejar sini Pak Anang juga Lord Job coba untuk maju seorang Benardi, coba fokus ke arah Lord Job dan juga Pak Anang kali ini, di mana coba untuk zoning aja oleh Hachiko, tapi dari sana masih ada Pak Anang juga. Lord Job masih dikejar oleh lampu-lampu, yang sangat baik, tapi tampaknya Lord Job masih bakal dikejar satunya lagi, dilempar ke arah belakang, tapi tampaknya wala, tampaknya sini apa yang dalam masa dan tampaknya bakal tumbang diserang oleh seorang Luoyi, sangat sayang, tapi tampaknya seorang Dom coba untuk maju, tapi tampaknya Wiki coba untuk bisa mengejar fight catch, tapi tampaknya Akai bakal tumbang terlalu dalam seorang lampu-lampu dan terjadi wipe out Maniac untuk seorang Sylvana. Oh my god, Pak Anang, tolong Anda kenapa ikut Maniac juga di dalam turnamen? Hello, terlalu jago Anda ya. Padahal Sylvana itu ya, kalau untuk sekarang lebih sering dijadikan tank. Ternyata di sini mungkin ini metanya teman-teman dari Insanadi ya. Metanya adalah di side lane dan mengerikan sekali, guys. Tapi harusnya sini bisa jadi kemenangan buat Yokai Ghost. Bisa. Soalnya kondisinya adalah tadi lampu-lampunya kedalaman sih. Dia terlalu nafsu, akhirnya malah keculik satu-satu udah terlanjur. Benar. Dan ketika dia udah mulai bernafsu kayak gitu, mulai di take down satu-satu, bahkan dari Maniac dapat 4, ini mereka harus buy time sampai bisa hidup kembali semua. Oke, dari APG Sport sudah pada hidup semua. Masalahnya network sudah mulai diungguli sama Yokai Ghost sekitar 3.000 networknya. Yes, bakal clearing dulu aja wave-nya. Turret bawah bakal nggak bisa dilindungin sih harusnya. Iya, nggak bisa dilindungin, bakal tumbang. Dan tinggal dikit banget sih tadi dari turretnya sendiri. Jadi udah, ya sudah lah ya, diikhlaskan aja. Oke, tapi sementara itu di arah mid lane sendiri terlihat banyak sekali pemain dari APG Sport yang sudah mulai berjaga-jaga di lane-nya. Tapi ini jungle akan coba diinvasi oleh pemain dari Yokai Ghost. Tidak akan dibiarkan pemain dari tim APG untuk bisa farming kembali. Ya, sudah mulai dites-tes aja teman-teman, dan Lordnya
juga sudah mulai memasuki ke dalam Yes, di inhibitor. arah top lane di mana pemain dari Yokai Ghost akan sangat-sangat memiliki advantage yang sangat besar tentunya menuju ke arah turret inhibitor di arah top lane tentunya bakal dihancurkan dengan cukup cepat di mana pemain dari APG bakal dipaksa Hachiko. untuk menyuntikkan masih ultimate secara parsial. Coba untuk bisa fight ke arah dalam tentunya di mana dua orang shutdown tampak si pada bakal hilang dan juga Benita yang pertama masih ada Sunlight dan juga seorang zombie yang bakal dikejar masih ada shield ditabrak aja rame-rame dan bakal tumbang di sana tapi Yusanshin bakal tumbang sayang sekali. Oh my god. Dan juga seorang zombie yang bakal dikejar masih ada shield ditabrak aja rame-rame dan Hilang! bakal tumbang di sana tapi Yusanshin bakal tumbang sayang sekali. Oh my god. Zombie pas banget. Teleportationnya masih bisa menyelamatkan dia di detik-detik terakhir. Waduh itu Yes. pasti bingung sih dari dari APG Esports kayak perasaan tadi masih mukul gitu ya. Perasaan tadi Kok nggak ada. hilang Kok ya kan. hilang? Tapi aku mau bahas dikit ya. Tadi tim fight yang ada di atas itu sebenarnya bisa berbalik dimenangkan oleh APG Esports karena Hachiko sebagai Akai mendapatkan 2 orang menggunakan Hurricane Dash-nya. Ketika duanya itu immobilize dan langsung bisa di take down, mereka auto menang jumlah. Makanya tadi Yokai Ghost kalah. Tapi masalahnya, walaupun mereka menang jumlah, mereka kalah ketika ISS-nya itu keculik. Damage Iya, juga itu. utamanya, sayang Iya, banget sih. iya. Makanya tadi sempat akhirnya kan mundur dan bagusnya zombie masih fast hand. Masih fashion, masih cepat untuk bisa tele ya. Bener. Oke, kelihatan tampaknya seorang Sunlight bakal langsung jaga jarak aja. Zombie atau Luoyi akan masih harus hati-hati dengan ultimate udah ready juga sih. Iya, ultimate-nya kan cuman sebentar kalau Iya. udah menit segini. Paling 20 detik. Kita kalian masih akan menahan di arah mid lane-nya, dimana teman-teman mereka akan coba untuk mencari informasi untuk menculik satu demi satu player. Tapi sini udah pegang immortalnya, Sylvananya Pak Anang dan juga seorang Lord Jok udah pegang immortal. Dan tampaknya seorang Hachiko kita tangkap masih coba untuk mundur. Kali ini cukup harus hati-hati, nggak boleh terlalu dalam karena kalau sampai keculik terlalu dalam mereka akan di-add. Betul. Kalau di NC sebenarnya nggak enak, tapi yang akan kita lihat dulu ya bagaimana mereka bisa menjebol pertahanan dari inhibitor turret yang berada di arah mid lane. Masalahnya kayaknya nggak bakalan dipaksain Sulit sih. maju. Karena maksudnya kayak gini, masih ada Parasnya yang bisa kasih pressure damage gede banget dan mereka harus Bener. bantu dekat dengan turret ya. Dan Dan- turretnya ini bakal kayak ya udah ngasih aggro juga. Karena Yes. kena hujanan dari skillnya Parasnya juga gitu kan. Dan Parsia itu salah satu hero yang high groundnya itu kuat banget. Parsia, Chang'e, terus most of the marksman juga. Makanya untuk mereka dari Yokai Ghost itu nembus ke arah APG Esports tuh agak berat. Mereka harus pancing keluar, tarik satu-satu, Oke. cari mistake-nya, baru mereka bisa tembus ke dalam inhibitornya Yokai Ghost, APG Esports. Oke, tapi sementara itu kalau kita lihat di mana tampaknya Benardi akan coba untuk bisa mengejar di mana Sunlight juga masih ada Kage Bunshin no Jutsunya. Benardi nggak boleh terlalu dalam dan kali ini kita lihat dulunya di mana Lord sudah muncul kembali, Lord kedua. Ini akan menjadi kontes yang sangat menarik harusnya dari kedua belah tim untuk bisa memperebutkan satu objektif yang bisa langsung saya menutup gamenya di menit-menit mid game kali ini. Oke, ada kontes ke arah buff dan informasi cukup banyak untuk mengetahui di mana pemain dari Yokai Ghost terlihat. Dan ini kayaknya mereka bakalan langsung aja mulai ngambil buff-nya dulu dari teman-teman APG Esports. Sementara Yokai Ghost, kalau mereka masih maksain ini kayaknya cuma buat bait aja sih supaya teman-teman dari APG Esports Oke, sana ada kelihatan Benardi kelihatan untuk ke arah depan, masih akan coba untuk dipas sedikit, masih akan ada ultimate dari seorang Parsia yang bakal dibuka. Kalau kita lihat sini menunggu posisinya di mana Yasa coba untuk bisa kadik ke arah samping, ultimate langsung dibuka, fokus ke arah seorang Lord Job dan tampaknya coba untuk berubah jadi ubur-ubur cumi-cumi dan coba untuk dipas ke arah samping. Dom dalam masalah, Dom masih coba untuk kiting, tapi Dom masih bisa lompat untuk dikejar oleh seorang Akai. Pada akan menjadi Lord Job harus jaga posisinya di mana tampaknya Wiki. Oh ya, Yasa bakal tumbang dan ini untuk menjadi disaster untuk APG Esports. Nggak akan bisa bertahan terlalu, sudah masih lampu-lampu mengejar seorang Panang. Dia bakal mengejar seorang Benardi tentunya menuju ke arah mid lane. Di sana masih terlihat di mana seorang Hachiko, Alpien dan juga Benardi yang masih bisa tentunya bergerak. Tapi kalau kita sadari di mana Lordnya berhasil dicuri oleh pemain dari APG Esports dan sebentar itu tampaknya seorang Sunlight menangkap 2 orang. Tapi masih lampu-lampu maju ke depan. Tapi itu cuma bayangan dikejar maju ke depan. Tapi yes, Winnie Bire is gonna be die di sana. On mega kill diamankan. Maju ke depan Benardi cukup berani. Karena samping Dom yang terlihat masih ada seorang Akai. Coba untuk defense ke arah mid lane di mana tampaknya seorang Atlas coba untuk mendefense ke arah mid lane di mana masih harus menuju seorang Hachiko. Gak bisa terlalu dalam. Bahkan sampai ultimate dari seorang Parsia. Fokus ke arah turret. Kali ini akan coba untuk zoning dan di clearing juga. Fokus ke arah inhibitor yang kali ini sudah mulai terbuka. Dan Lord yang sudah dikirim dari arah top lane. Pemain dari APG Esports tidak akan menyanyikan kesempatannya untuk bisa memberi pressure tanpa henti ke arah mid inhibitor di mana Dom harus sudah menahan. Lord akan sampai ke arah top lane.
Apakah Fen juga harus bisa bertahan? Dan tampaknya tarik inhibitor top lane bakal hancur begitu aja nggak bisa ditahan begitu aja oleh Benardi untuk langsung ultimate dari seorang Farsha ke arah belakang. Hachiko coba untuk menahan, tapi sementara itu tampaknya seorang Fana coba menang ke arah samping. Tapi tampaknya bola counter shutdown di sana. Stormnya masih hidup, kelempar 3 orang, bahaya banget. Tapi Aspera bakal tumbang, masih rancang dengan weekend dan mundur ke arah belakang. Dan Lord beserta adanya TSS yang tampaknya harus sedikit gencatan senjata. Oke, tarik nafas dulu ya, Wow, Bapak. fight yang Wow. panjang banget ya. Itu panjang banget dan mereka bahkan nge-buy time sampai Hikennya bisa balik lagi untuk ikut dalam fightnya. Dan terlepas dari 3 orang yang udah sempet ke takedown, tapi mereka udah mulai bisa balikin pressure. Dan juga dari networknya mereka udah mulai kejar balik. Ini benar-benar perjuangan banget dari APG Esports dan juga Yokai Ghost. Waduh, ayo dong pendukungnya mana ini di live chat? Langsung aja diberikan dukungannya lewat chatnya ya. Kalau untuk Yokai Ghost, mari kita kasih hashtag Yokai Ghost Win untuk APG Esports APG juga Win ya? APG Win ya Oh. teman-teman. Langsung aja diberikan dukungannya supaya mereka juga pastinya semakin semangat. Dan Bernardi, aku lihat tadi barusan menyelesaikan Athena Shield. Oke, fokus ke Ini arah dari defense spek. ya. Iya, karena itu 3 hero dari Yokai Ghost, sorry 4 malah, itu adalah magic damage outputnya. Oke, Karena si Atlas itu magic. oke, atas itu magic. Iya. Oke, bakal lebih hati-hati. Bakal terjadi sedikit fight mungkin ke arah mid lane sembari mengawasi ini bakal setting trap. Sama-sama nunggu ke arah Lord dengan 80 yang bakal muncul. Atlasnya bakal ngecek ke arah depan, informasi dapat kayak ada Farsha bakal masuk. Hachiko-nya masih bisa muncul ultimate langsung dibuka untuk bisa nge-zoning juga. Mereka akan berjaga jarak ya, tapi akan fokus mungkin ke arah domnya terlebih dahulu untuk bisa di shutdown. Sementara itu mereka akan saling untuk bisa mencari mistake ini dari kedua belah tim. Oke, dari kedua belah tim dan dari teman-teman yang berada di arah top lane ada AVN. Dari teman-teman yang berada di arah mid lane ada Witwiki. Teman-teman yang berada di arah bottom lane, oke ada Hachiko Ada dan juga Sunlight. sama Benardi. Ya kan? Iya, dan Bernardi juga ya teman-teman. Iya. Wah, John Wick Wiki. John Wick. Aduh, untung ya Aldo kita jauh ya. Oke, tapi Hachiko tampaknya akan tertangkap dan masih ada ultimate dari Farsha yang gak akan bisa menyelamatkan suara Hachiko di atas kertas. Mereka menang jumlah dan ini akan jadi sangat berbahaya sekali. Gak bisa dipaksa. Tentunya Dom akan sedikit terlihat maju ke arah depan, fokus ke arah seorang Wiki. Akan coba untuk di backup tentunya di mana Wiki dalam masalah. Dom masih coba untuk maju ke depan Esmeralda. Wiki bakal tumbang di sana. Gak bisa bertahan. Zombie menjadi hitungan. Coba untuk teleport. Dan sementara itu kita lihat di arah samping Benardinya masih akan coba untuk ke-defend. Tapi dari arah top lane sendiri Pak Anang dikirim. Bakal di-defend aja. Tapi Pak Anang masih ada Immortal kembali. Dan tentunya Lord akan dimulai oleh Benedetta beserta Atlas. Betul, tapi Panang juga ngeluarin Imperial Justice untuk kabur udah gak masalah. Kenapa? Karena di menit segini dia punya ultimate itu udah kecil, paling cuma 30-20 detik aja cooldownnya, gak akan begitu lama. Dan Bernardi, dia udah mengintai dari samping, dari bas cekungan itu ya. Yes, apakah akan berhasil di steal dengan satu kali hentakan adanya pancingan di sana? Tapi semuanya udah ngeset, bakal coba untuk maju ke depan, komik ke depan. Benardi dalam masalah, terlalu banyak damage, tampaknya Benardi bakal tumbang. Esmeralda hilang pertama, tapi Lordnya tampaknya nggak bisa di steal, berhasil di secure kali ini, dan tentunya menjadi keuntungan untuk Yokai Ghost. Oh Dengan my God. kali ini posisinya sangat-sangat tidak mengenakan. Masalahnya tadi bahkan gak keluar retribution dan dari Lord Job Yes. ini. Oke, Gak Tormentor akan udah nggak ada. selamat. Tormentor udah nggak ada, nggak apa-apa. Tentunya masih ada Dom yang akan menunggu kali ini. Butuh Nggak waktu apa-apa. 1 menit. Ini Lord ini nge-buy time untuk mereka siap-siap dulu karena ini zombie juga baru balik lagi abis dari base juga dan bakalan berjalan untuk mengikuti mereka. Terus dari Lordnya sendiri udah bakalan berjalan di arah top lane, mid lane sih. Benardi. Harusnya boleh di-clear. Benardi udah pegang Immortal kali ini Iya. untuk nyawa kedua. Mulai cukup ke arah respect di mana dia bisa di-install Libers dan bisa hilang kapan aja. Benar, karena tadi udah banyak juga ya. Dia Oracle merasa mungkin gak cukup makanya di bawah Athena juga. Oke, akan coba untuk defend di arah top lane. Mana Dom sudah masuk ke arah depan di mana coba untuk bisa kedek yang terkena sedikit seorang Dom. Masih coba kali ini jadi utama, coba untuk putus ke belakang, masih bisa selamat. Ini akan terjadi ke arah Lordnya di mana salah jadi incaran sama dari seorang Benardi ke arah samping. Lord menjadi incaran pertama. Di mana Tara di mid lane ini Beater sudah ditumbangkan. Akan coba untuk ditarik sini mundurnya pasti ada Panang dan Lord tampaknya berhasil ditumbangkan di sana. Masih ada ultimate untuk mengusir pemain dari Yokai Ghost. Maju ke arah depan seorang Sunlight.
bakal coba untuk di-fight, tapi di arah bot lane pun dimana tentunya dimana semua inhibitor turret sudah ditumbangkan. Dan tentunya Yokai Ghost memiliki advantage yang sangat besar untuk bisa menutup game kali ini. Betul, tapi ingat Aldo, yang namanya game kalau base-nya belum jatuh itu belum menang. Betul. Kalau base-nya belum jatuh kita belum kalah, semua masih bisa diusahakan selama base-nya masih ada. Oh my god, ini benar-benar perjuangan dari Yokai Ghost dan juga APG Esports. Game yang ketat banget di game kedua dan Betul. kita dimana tentunya pemain dari APG Sport harus bisa menahan tanpa adanya perlindungan dari inhibitor turret lagi. Yes. Dan 115 detik menurut gua ini akan menjadi pertaruhan untuk Lord berikutnya atau Oke. akan terjadi adegan backdoor juga ketika Oh. Lord dimulai. Bisa jadi, tapi aku barusan notice with Wiki dia udah beli Winter Champion juga. Jadi itu dia udah benar-benar mau save. Dia dari tadi udah tahu aku dicari terus sama Dom. Capek aku tuh dimatiin sama dia terus gitu kan. Udah 6 kali gitu ya guys. Jadi lebih baik aku beli Winter Champion aja gitu kan. Oke, ultimate aja tampaknya coba untuk mengangkat semua pemain, tapi tampaknya terlalu banyak, gak ada follow up juga, tampaknya seorang masih coba untuk tapi tampaknya Lord Job bakal tumbang. Lord Job menjadi bulan-bulanan pertama, menjadi tentunya 4 lawan 5. Dan tentunya pemain dari APG masih akan fokus untuk bisa clearing wave terlebih dahulu tentunya. Itu lihat dong dari zombie tadi dia barusan udah beli Divine Glaive. Magic Penetration udah auto sakit sampai ke tulang sum-sum ini guys. Oke. Ini dari Esmeralda sih udah harusnya mulai hati-hati ya karena Oke, udah akan ada Divine kelihatan Glaive. tentunya seorang Dom coba untuk bisa fight lawan Benardi di arah mid lane, tapi tampaknya seorang partai udah mulai masuk. Fokus ke arah seorang Dom, maju akannya Hurricane Death masih bisa mundur, tapi Wiki-Wikinya bakal menjadi cara utama, akan coba untuk di-fight di mana tentunya seorang Sunlight masih coba untuk bertahan dan bakal tumbang di sana. Masih ada Immortal yang bakal aktif dan juga Dom menjadi incaran berikutnya, coba untuk mundur juga, masih bakal dikejar oleh pemain dari APG Esport. Kali ini di mana Sunlight tersisa 50 detik dan 4 detik untuk seorang Lord Jov untuk bisa kembali spawn tentunya di arah mid lane inhibitor. Domnya mulai kelihatan masih tetap bakal dijaga oleh Benardi dan juga seorang Hachiko. Iya, 1-1 ya untuk Witwiki dan juga untuk Sunlight. Oke, Witwiki sih sebenarnya berpengaruh banget untuk teman-teman dari APG Esports kan. Karena dia punya area of effect dari magic damage-nya itu yang paling besar dan paling annoying. Makanya dari tadi tuh memang hidup jadi Parsia itu tidak enak guys. Hidup jadi Kalian Parsia akan enak. selalu dicari, entah nanti ditarik pakai Fataling sama Atlas atau dihantuin sama Sunlight gitu kan di Special Migration terus Pilot Requiem atau di backdown dari belakang sama Dom pakai Final Blow ya kan. Tapi ini bakal kontes sih. Oke, mereka masih tunggu aja. Dom bakal masuk Hachiko juga teman-teman yang masih lebih nari bakal coba untuk bisa ngezoning ke arah sampai di mana Dom menjadi kelihatan juga coba untuk karir masih ulti dari seorang Parsia. Fokus ke arah seorang Dom yang mulai terlihat tapi terkena shutdown oleh seorang YSS. Lord tapi berhasil dicuri oleh seorang Dom. Maju ke depan terlempar 2 orang di sana coba untuk fight di mana Panang menjadi incaran terakhir. Di mana masih ada Immortal yang sudah dipegang. Panang coba untuk menambah banyak damage dan bakal ditumbangkan. Masih ada Immortal hidup kembali tapi tentunya akan kembali menjadi bulan-bulanan bakal tumbang. Tersisa 3 pemain lainnya dari Yokai Ghost yang harus nge-defend tentunya bakal di-clearing dengan ultimate dari seorang Parsia beserta adanya Lord yang coba untuk mundur tentunya masih Lord Job untuk mundur tentunya dari samping masih ada Sunlight coba untuk fokus terlihat oleh seorang Benardi coba untuk di zoning aja dan Lord akan dijegal di arah mid lane kali ini akan dibegal Lord yang nggak boleh jauh-jauh bakal dipaksa di arah mid lane tapi masih ada waktu 20 detik sampai Dom akan muncul ultimate ke arah seorang Atlas coba untuk defend Lordnya sudah hilang dan Lord Job ini gonna be trouble bakal dikejar di combo-combo masih bisa berubah jadi ubur-ubur dan tentunya masih bisa mundur dan ada wave yang akan menuju Sunlight. ke arah mid lane Sunlight ke arah belakang. Weke bakal coba dikejar tapi berhasil di disable dan tampaknya Weke bakal tumbang dan tampaknya masih bisa selamat. Malah Sunlight yang tumbang. Dom sudah kembali ke lane. Weke harus pulang. Weke harus pulang. Oke. Pulang. Weke dikejar. Jadi burung dulu aja. Iya, jadi burung dulu aja ya. Untungnya Wings by Wings juga kan memang cepet banget dari apa namanya up cooldownnya ya. Dan AVN di sini masih stand strong aja karena dari tadi dia itu bener-bener nggak frontline juga lumayan oke dari samping. Dan kalian lihat itu asisnya 13 loh. Witwiki aja 14, dia udah hampir. Hachiko sih 18 assist, buset dah. Iya, Hachiko hampir setiap fight ada.
Iya, dan ini juga dari segi network sebenarnya tuh nggak selisih jauh-jauh banget Dan loh itu guys. udah doesn't matter, udah nggak penting karena tentunya mereka hanya Bener. mengamankan momen doang kali ini untuk bisa nutup Betul. gamenya. Karena semua item udah full ya. Iya udah level max, udah max item juga, tinggal tunggu satu momen doang dimana Iya. mereka bisa sulik, bisa bilang damage dealer utamanya, habis itu mereka mungkin bisa menutup game ya. Oke, ya kalau dari APG sih yang harus diculik tuh Witwiki. Kalau dia udah dapat di Sunsin, tapi kalau ini Sunsin susah. Witwiki aja penjagaannya ketat kan, 4 Yes, orang, bahkan di betul. Sunsinnya ikut ngelindungin. Bener di ini juga masuk tadi. Iya. Pas apa udah kiri diserang, masuk semua. Sementara kalau dari Yokai Ghost tuh kalau nggak dapetin dom, dapetin zombie, itu Iya. ya atau job. Ya sekalian frontliner yang dilangin. Iya, karena kalau dari Yokai Ghost itu kalau mereka nggak punya front line, menurut aku mereka bakalan agak susah untuk bisa engage kecuali ada Pak Anang ya. Ya ada Pak Anang ya. Pak Anang sering banget ke pista kalau kita lihat di mana. Benardinya terlalu dalam, masih ada backup ultimate dari seorang Parsha dari arah mid lane. Wow, ini akan menjadi fight terakhir di Lord. Ini benar-benar definitif terakhir. Definitif Iya. terakhir fight di Lord. Kalau misalkan emang mau dibuat counter. Harusnya ini yang terakhir ya. Ini akan menentukan apakah APG Esports bisa mendapatkan 2-0 atau justru 1 sama dari Yes. Yokai Ghost. Akan ada Kai, coba lempar-lempar gaming 50 detik di mana tentunya akan coba untuk dilakukan sedikit pressure ke arah lane yang dimiliki oleh APG Esports. Oke, sabar. Kita Ini nge-clap datanya dulu. Iya. kelihatan masih akan coba untuk mencoba di mana Parsanya bakal masuk join ke arah top lane, tapi tentunya masih terlalu jauh. Parsha menjadi incaran utama, ada Hachiko di sana, tidak semudah itu. Apa yang bakal coba masuk, pasti ada Lord Jove-nya bakal coba maju, dan sementara itu masih bisa di follow up. Hachiko-nya masih cukup tanky di arah depan, dan tampaknya pemain dari Yokai Ghost akan berhati-hati ini, nggak boleh terlalu maju ke lagi. Oke, nggak boleh terlalu maju tapi nggak apa-apa. Yang penting mereka udah nge-trigger Winter Sanction dari seorang Witwiki ya. Iya. Ini sebenarnya Winter Sanctionnya baru dijual terus diganti sama Immortal sih kalau dia mau selamat. Oke, ultimate dilempar dong menjadi rencana utama, masih coba juga ada fokus ke arah seorang Parsha, tapi tampaknya masih coba untuk mode di dalam masalah, coba di follow ke arah sampai seorang Hiken, coba untuk kiting ke arah belakang di mana Lord Job menjadi jalan berikutnya, tapi yang harus sedikit terpisah. Sunlight masih ada Immortal, tapi Lord Job bakal tumbang di sana. Masih ada seorang Dom coba untuk ke arah seorang Hiken, coba untuk di kiting aja, maju ke arah depan. Dom menjadi incaran utama, kita lihat coba untuk mundur, fokus ke arah seorang Yesen, tapi memiliki coba untuk follow up di mana Dom tampaknya, oh my god, tampaknya tumbang, tapi tentunya Dom masih coba untuk melawan 4 orang. Kita langsung dikejar melawan 3 di sana. Dom masih punya Immortal, bakal dimaju oleh seorang Esmeralda, masih ada seorang Pak Anang, dan juga kita lihat tentunya akan coba di-boost ke arah mid lane kali ini di mana dua pemain sudah tidak lengkap dan bakal coba di-fight oleh seorang Pak Anang, bakal di-kiting aja, dan tentunya di mana wave akan dibawa oleh pemain dari APG menuju ke lane, tapi top lane sendiri sudah akan ada wave yang menuju dan akan pulang dulu. Iya, dari APG Esports sendiri mereka sudah berhasil menumbangkan 2, tapi memang untuk majunya tidak mudah karena Witwiki-nya sendiri ingat sudah ter-take down, walaupun dia udah barusan mengamankan Holy Crystal, akhirnya kayaknya diganti ya. Tadi mungkin Winter Tankyo-nya yang dijual dan Lord mungkin bakalan langsung di-start aja. Ini Lord yang Enggak kelima. sih. Ini Lordnya bakal dipancing doang, bakal ke reset. Mereka nggak bakal paksa bertem, malah mereka Enggak. pengen mancing buat pemain dari YG yang mulai duluan. Bener, biar nanti kalau misalnya mereka masuk, nah sengaja. AVN-nya bakal coba untuk ngecek dulu nih, bahaya banget, dan mereka akan coba untuk mulai terlebih dahulu di mana Dom masih ada Immortal yang aktif juga, dan kita lihat di mana DSS masih akan fokus karena damage, dan Benardi akan coba untuk menahan Dom, akan coba untuk maju untuk bisa melakukan skillnya. Ada sementara kita lihat Dom jadi cara untuk menekan sedikit stun, masih ada seorang Pak Anang coba berjalan ke arah belakang, Haiken coba untuk bisa kiting ke arah belakang, tapi ada 3 orang coba untuk masuk, Haiken coba fokus ke arah Pak Anang, sementara Lord coba untuk maju, dan masih ultimate dari seorang Parsha, fokus ke arah depan, lempar ke arah samping, di mana tampaknya Lord masih diaman oleh seorang Yesen, tapi seorang Hiken dalam masalah, dikejar oleh Dom, masih ada seorang Parsha, coba juga ngelawan, tapi Ake bakal tumbang, dan juga Benardi coba follow up, tapi tampaknya gak bisa, Pak Anang bakal tumbang, masih ada seorang Hiken, masih ada Immortal, coba untuk di-fight, masih ada seorang AVN, coba bisa follow up ke arah samping, tapi Benedetta akan coba fokus ke arah base yang sudah terbuka, fokus, tapi masih ada Immortal juga, bakal di-stun, Dom coba untuk maju kembali, dan coba untuk di-stun dikejar oleh Benardi, kita lihat tentunya bakal dikejar-kejar gaming oleh AVN, tentunya, dan Dom masih coba untuk fight, menggocek-gocek gaming, Lord sudah mulai sampai dari arah top lane, kita lihat tentunya sedikit sulit sekali, dan Lord bakal hilang dengan cukup cepat harusnya. Iya, enggak, ini Lordnya bakalan berat sih karena ini udah Lord kelima ya teman-teman. Jadi ini semakin tebal lagi, kurang lebih total HP-nya itu sekitar 35.000 tadi kalau nggak salah. Dan ini adalah salah satu Lord yang paling lama yang kita lihat di dalam turnamen ID Esports Competition 2021 ya. Memang final tuh beda guys Betul, kelasnya. beda tensinya.
betul. Beda tensi juga karena prize pool yang diperebutkan juga berbeda. Betul sekali. Dan kita akan melihat ini masih ultimate dari Parsha ke arah mid lane, masuk ke late game tentunya. Di arah bawah Benardi agak terlalu depan. Tiket coba untuk fighting aja ke arah seorang Sunlight yang akan coba di-kiting, coba mundur ke arah belakang. Tapi masih ada Benardi di arah belakang, masih ada ini juga bayangan. Dan sempat coba fight, APN dalam masalah. Masih ada Immortal yang dipegang juga. Tapi tampaknya turret inhibitor di mid sudah hancur. Menuju ke arah bot dengan adanya wave yang sudah akan sampai beberapa saat lagi. Tampaknya seorang Hachiko coba untuk menahan. Dan turret di arah bot lane sudah berhasil dicuri tentunya, menuju ke fight terakhir di arah bawah. Masih ada ultimate dari seorang Parsha, coba untuk nge-zoning aja sementara di mana Dom coba untuk cari posisinya untuk bisa mengusir pemain dari APG Esports tampaknya. Dan cukup sulit, Benardi akan sedikit terpisah menjadi incaran utama. Benardi masih bisa selamat. Masih kuat, susah Pak untuk ngambilnya. Coba aku mau lihat itemnya dulu dong Mimin. Ini bisa nih sambil ngebahas item mumpung lagi belum mulai fight lagi ya. Yes, tapi Lord Joff kelihatan udah balik lagi. Mortalnya kalau kita lihat ini seorang Dom coba masuk berubah jadi buru-buru di arah top lane, bakal coba digiring wave masih ada dari seorang Parsha coba untuk bisa ngezoning seorang Dom yang menjadi incaran utama. Tapi mid lane-nya tank minion sudah sampai, top lane juga sudah sampai. Sekarang keadaannya cukup sama di mana tersisanya satu turret inhibitor di arah bawah, tapi lampu-lampu masih bisa mundur. Coba fight ke arah depan, Lord Joff coba bisa zoning, tapi sekarang mendapat seorang Akai. Kita lihat untuk mengarah di belakang Dom coba menjadi incaran utama. Masih ada ultimate dari seorang Parsha, fokus ke arah seorang Lord Joff di mana tentunya bisa ngezoning pemain dari Yokai Ghost. Coba fokus ke arah Nexus yang rumah terbuka. Hachiko maju ke depan dari Weekend Ninja, tapi dua pemain di belakang tampaknya terlalu berbahaya didapatkan oleh seorang Winnie Bear, tapi coba di-kiting oleh seorang YSS tentunya di mana Akai juga bakal tumbang. Oh my god, this is gonna be disaster. Coba untuk sedikit mundur dan tampak ini bisa jadi kemenangan mungkinkah untuk pemain dari Yokai Ghost di mana 4 pemain bahkan masih lengkap. Dibegal, Dua orang dibegal. Yokai tampaknya bisa menutup gamenya kali ini dan tentunya Hiken coba mundur. Benardi nggak bisa menahan. Oke, Benardi masih cukup tanky kah? Oke, akan Masih coba bisa digocek, Bung. diulur aja. Dipaksa ulur, kita lihat di mana pemain-pemain lainnya coba untuk fokus ke arah mid lane, tapi Benardi masih cukup sustainable untuk nge-defend 30 detik. Di mana teman-temannya harus bisa spawn akan sangat sulit. Di mana Benardi menjadi salah satu orang yang coba untuk menahan. Coba untuk menahan ke arah Nexus, masih coba untuk di-defend tentunya, coba untuk di-kiting aja seorang Lord Joff di sana. Tampaknya seorang Benardi coba untuk tarik ulur gamenya, sulit sekali. 2 lawan 3, masih ada seorang Panang, fokus. Tampaknya Hiken masih coba untuk mundur dan tentunya akan coba fokus ke arah seorang Lord Joff. Bakal dilempar, bakal tumbangkan satu orang, tentunya masih ada Immortal, tapi Hiken masih dekat satu dan juga bakal dilempar. Tampaknya Hiken bakal tumbang, Nexus sudah mulai terbuka dan satu orang sudah spawn, tentunya satu detik lagi. Coba untuk di-fight tentunya, tapi masih ada ultimate dari seorang Parsha. Nexus yang bakal tumbang dan menjadi 1 sama. Wow, 1 sama akhirnya setelah 33 menit guys. Akhirnya 1 sama. Itu 33 menit bisa musyawarah sih. Bisa musyawarah sih untuk mencapai mufakat. Oke. Dan itu dia gamenya. Game kedua seperti yang gue bilang 1 sama. 1 Gak sama. mungkin 2-0. Berat, Karena juga tadi menurut berat. gua terlalu dini untuk tim dari APG sorry, untuk bisa masuk terlebih dahulu. Itu terlalu beresiko untuk mengorbanin lampu-lampunya terlebih dahulu. Mereka harusnya bisa Oh my lebih sabar untuk bisa nge-defend. Akhirnya di sini Hikennya nggak bisa ngasih damage suppression yang cukup baik. Wah, benar-benar sih. Bahkan yang di live chat pun sampai ada 214 juta penonton. Wow, gokil banget. Oke, tapi kita lihat tuh in-game resultnya ini dia. Langsung aja melihat ke in-game result, MVP-nya ada seorang Benedetta. Dan Wah. juga di sini lampu-lampunya menjadi MVP ya. Tapi tadi menurut gua agak sangat disayangkan, Hachiko-nya keculik, habis itu Bener. lampu-lampunya keculik agak terlalu dalam ya. Karena Betul. tadi tanpa disadari mereka fight ke dalam, Sunlight-nya masih di belakang. Yes, dan biasanya memang kejadiannya gitu ketika nanti Sunlight-nya udah masuk, dia udah ketinggalan sendirian gitu kan. Jadi akhirnya kayak susah banget. Nah makanya gamenya juga jadi game keras, bahkan ini sudah mencapai di 1 sama kedudukannya teman-teman. 1 nyawa penentu terakhir yang tentunya akan menentukan siapa yang akan menjadi juara 1. Ini sekarang udah tentunya 50-50 kejadiannya. Tapi menurut gua untuk tim dari Yokai Ghost, mereka sudah memiliki mental yang jauh lebih baik karena mereka bisa dibilang kalau tim yang habis comeback itu mentalnya jauh lebih kuat. Betul. Biasanya mereka bahkan semakin bersemangat lagi On tentunya. fire ya, Betul. makin on fire karena momennya lagi dapet ya. Oke, tapi ini dia untuk statistik sementara kita di game kedua. Dom sih udah jelas dia layak banget jadi MVP karena
dia benar-benar mencari celah untuk bisa ngedapetin kayak oke, Gisansin kita nggak dapet karena dia kan pasti main di backline jauh banget di belakang. Jadi kita nyarinya Wiki aja yang emang lebih sering kelihatan dan itulah yang dari tadi dia lakukan gitu loh. Gila sih, gokil. Aduh, gila sih. Ini Departemen Infra 1 ya. Salut banget sama dari APG sendiri. Gila, kalian tuh mainnya sehari berapa kali sih barengan? Mohon maaf ya. Iya. Jago banget loh. Bener. Kenapa kalian nggak ada yang mau jadi pro player aja gitu? Mungkin Sun. Mungkin Sun akan Sun. menjadi pro player. Sun. Ya. Iya, nggak apa-apa, boleh. Siapa tahu nanti kalau misalnya Adikarya mau bikin lagi gitu kan. Wah, kami sangat terbuka guys di tahun ke-62 ya. Oke, tapi tentunya belum berakhir karena masih akan ada satu game penentu antara Yokai Ghost melawan tim dari APG Esports. Betul Satu sama sekali. dengan kondisi yang cukup menegangkan. Aldo, sabar, tarik nafas. Tarik napas karena tentunya suara gue sekarang udah makin seksi nih. Ya ampun, Yoi. kayak apa tadi? Kayak apa kamu bilangnya? Kayak itu Ahmad Rafi. Oke, tapi kita akan ada break dulu. Iya. Yes, kita ada break sejenak menuju ke game penentu siapa yang akan menjadi juara. Apakah Yokai Ghost? Apakah APG Esports? Tapi karena break sejenak, jadi gue di sini Lukas Lau. Dan gue Fiksi Kita Rolia. akan kembali setelah break sejenak, jadi jangan mana. Stay. Esports Competition 2021 Mobile Legends Grand Finals. Menjadi game terakhir antara ya ternyata apa namanya? Yokai Ghost melawan APG Esports di mana Betul. sudah satu sama diamankan. Waduh, ini kita udah sampai benar-benar menarik ya, menarik uratnya nih. Iya. Karena tadi gamenya benar-benar seru banget, parah, dan juga mereka gimana ya, struggle-nya mereka untuk bisa ngedapetin 1 poin is real guys. Wah, itu benar-benar perjuangan menuju ke menjadi juara 1 kali ini. Dan tentunya buat semua insan Adi yang sedang menyaksikan dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk mendukung tentunya 2 perwakilan dari departemen juga, di mana di sini adalah perwakilan dari Departemen Infra 1 dan juga dari APG yaitu Adi Persada Gedung ya. Tapi kita nggak berlama-lama menuju ke penentu moment of the truth game terakhir, langsung aja masuk ke pick and ban. Let's go! Kita udah gak sabar juga tentunya siapa yang akan menjadi juara untuk Adi Sports Competition 2020. Yes, 2021. tapi